Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Indriani dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 7A. Saya di sini akan membuat video yang sudah saya tonton dari YouTube dari dosen pengajar Sosiologi dan Antropologi Hukum. Nah, saya membuat video ini untuk salah satu untuk UTS untuk ujian tengah semester. Nah, langsung saja, apa saja mengkaji sosiologi tentang politik hukum. Substansinya bahwa hukum-hukum yang timbul baik berupa ketentuan perundang-undangan maupun hukum sebagai sumber ataupun dasar dari rujukan setiap perilaku manusia yang hidup di masyarakat. Nah, hukum ini sebagai ketetapan sebagai norma, hukum sebagai lembaga dari peradilan yang ada secara politis ataupun lahir berdasarkan dan atas pertimbangan politik tertentu. Dengan demikian bahwa salah satu dari lahirnya hukum yaitu dapat dilihat dari faktor-faktor sosiologis yang ada di masyarakat. Faktor-faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya suatu hukum. Nah, hukum itu lahir atas pertimbangan sosiologis, pertimbangan situasi dan kondisi sosial yang ada di masyarakat, dan dengan demikian bahwa sosiologis politik hukum ini lebih dominan memahami berbagai macam kebijakan ataupun ketentuan peraturan yang timbul dan berlaku di masyarakat. Karena lahirnya ketentuan tersebut, lahirnya ketentuan maupun peraturan tersebut itu dilatar belakangi oleh atau adanya faktor-faktor sosial yang ada di masyarakat. Di antara faktor sosiologis yang dapat menimbulkan hukum ataupun melahirkan suatu hukum adalah adanya pengaruh status sosial, pengaruh masyarakat, baik masyarakat yang industri, masyarakat dalam konteks wilayah itu ada di kota ataupun di desa, situasi mata pelajaran situasi dalam pendidikan masyarakat, situasi mata pencaharian masyarakat, situasi tindakan perilaku kriminal yang ada di masyarakat, maupun situasi lain yang dapat ataupun yang melatar belakangi ataupun situasi lain yang berakar. Nah, dengan situasi tersebut maka timbul suatu kehendak dari suatu kehendak dari penguasa untuk merumuskan hukum tersebut. Dengan yang tadi sudah dijelaskan kayak timbul kayak permasalahan ataupun permasalahan di masyarakat karena perilaku masyarakat, dengan timbulnya adanya keresahan ataupun yang dapat menyebabkan ketidakbaikan, maka diadakannya peraturan
ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan dengan demikian pula ketentuan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan politik ini yang timbul ya ataupun yang dilahirkan oleh penguasa ini bisa jadi ditolak ataupun tidak diterima oleh masyarakat, sehingga melahirkan atau sehingga adanya unjuk rasa demokrasi karena ataupun karena undang-undang. Contoh yang terjadi akhir-akhir ini yaitu undang-undang ketenagakerjaan, di mana karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka banyak masyarakat ataupun mahasiswa yang melakukan demokrasi, unjuk rasa. Nah, artinya hukum ini bisa timbul karena memang aspirasi yang terjadi di masyarakat, tetapi juga sebaliknya hukum ini bisa tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka masyarakat menolaknya karena tidak sesuainya dengan aspirasi masyarakat itu, atas ketidaksetujuan masyarakat atas undang-undang yang dirancang oleh pemerintah ataupun penguasa. Nah, teman-teman sekalian, sosiologis untuk kajiannya yaitu yang mengedepankan bagaimana masyarakat menjadi latar belakang utama berhubungan dengan sejarah dan perkembangan politik di Indonesia, bagaimana birokrasi politiknya, terus partai-partai politiknya, lalu hal-hal yang berkaitan dengan teori politik dalam politik hukum ini, baik itu teori. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang elit politik, di mana elit politik ini ada dua aliran. Yang pertama yang disebut elit itu sekelompok ahli yang beranggapan bahwa golongan elit ini adalah golongan tunggal, golongan mandiri, golongan yang amat menonjol dominan. Karena kedominannya itu, maka itu karena mampu mempengaruhi keadaan kehidupan orang banyak maupun masyarakat. Terus lalu yang kedua, aliran kedua itu beranggapan bahwa sejumlah kaum elit ini adalah orang-orang yang selalu berbagi kekuasaan, berbagi tanggung jawab, berbagi hak-hak dan kewajibannya, maupun itu tentang politik. Sehingga dia lebih mudah dikenal ataupun diketahui oleh masyarakat sekitar, meskipun masyarakat itu elit politik itu selalu berbagi tanggung jawab, berbagi sistem politik, maka di sini disebut elit politik. Lalu Aristoteles memberikan pengertian bahwa elit politik ini yaitu sebagai kecil individu yang memikul satu tanggung jawab besar dalam masyarakat. Jadi elit mencoba mempertegas inti dari teori demokrasi ini adalah adanya elit politik, di mana di setiap kehidupan masyarakat ini selalu ada sekelompok prioritas yang membuat keputusan besar dalam kehidupan banyak, maupun kayak seperti contoh norma-norma hukum ataupun undang-undang yang berlaku. Nah, teman-teman, masyarakat itu ada yang diperintah oleh
sekelompok orang atas kualitas yang diperlukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.